Hai guys, balik lagi bersama gua di review movie. By the way, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini gua mau ngebahas sebuah film sekelompok anak muda. Kalian pasti tahu ya, udah tahu dong kalau ngebahas film anak muda pasti bakalan kayak apa. Baiklah, film yang akan kita bahas adalah sebuah film remake horror trailer di tahun 2002, Cabin Fever 2016. Film ini mengisahkan tentang sekelompok anak muda yang telah terkontaminasi sebuah virus aneh. Virus yang akan membuat kulit menjadi koreng dan melepuh. Baiklah, daripada kelamaan, mari kita langsung aja ke pembahasannya. Dan seperti biasa, bagi kalian yang suka dengan konten-konten ini, jangan lupa untuk langsung subrek aja. Karena akan ada banyak sekali video menarik di setiap harinya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya gorong-gorong pembuangan limbah. Kemudian ada seorang pemburu, lalu dia pergi untuk menemui anjaynya yang ada di tenda. Lalu saat dia memegang anjaynya, tiba-tiba cerot, anjay itu mengemburkan sesuatu dengan badannya yang melepuh. Lalu laki-laki itu pun panik dan berteriak, dan film pun dimulai. Lalu scene beralih ke sekelompok anak muda yang sedang melakukan perjalanan ke sebuah kabin di pelosok dengan 3 orang lelaki dan 2 orang wanita di dalamnya. Setelah beberapa jam mengemudi, mereka memutuskan untuk mampir dulu di pom mini Kang Ujang. Di sana mereka mengisi bensin dan membeli beberapa krat abok-abokan. Namun perhatian mereka teralihkan kepada sosok anak kecil yang menggunakan topeng kelinci. Dan ketika Paul menghampiri anak itu, tiba-tiba anak tersebut menggigitnya seperti zombie. Sontak ayahnya keluar dan langsung menegur anaknya. Memang anak itu memiliki kelainan yang tidak bisa dijelaskan. Di sana mereka diperingatkan oleh para warga yang kebetulan berada di sana, bahwasanya hati-hati jika kalian di sana, karena rumor beredar ada semacam virus atau bakteri yang menular dan bisa membuat kulit melepuh dan koreng. Namun mereka tidak mengiyakannya. Biasalah, darah muda memang semuanya sendiri, ujar Bang Haji. Mereka pun melanjutkan perjalanan, dan singkat cerita mereka sampai di sana. Ternyata pemandangan di sana begitu indah, sampai-sampai membuat gua pengen ke sana. Apalagi kalau ada kelas-kelas kayak gini nih. Lalu mereka pun masuk dan merasa betah dengan interiornya. Dan Karen menyadari bahwa di sana tidak ada sinyal sama sekali. Dan Beth yang maniak game merasa risih karena sudah pastinya dia tidak bisa mabar online. Lalu seperti biasa, Mercy mengecek kamar mulai terbawa suasana dan esang. Mereka pun mantap-mantap melakukan di kamar itu. Sedangkan yang lain menikmati keindahan alam yang luar biasa. Lalu Beth tanpa disadari membawa senjata ke kabin tersebut. Dia pun mulai dengan kegilaannya dengan menyalakan api lalu berniat untuk berburu di hutan. Sementara itu Paul dan Karen yang berada di pinggir danau mulai PDKT, dan saat itu mereka mulai main buka-bukaan untuk berenang di danau itu. Kembali ke Bert, dia malah main perang-perangan namun dengan senjata sungguhan. Hingga saat itu dia kaget dan menembak seseorang. Apa kalian masih ingat? Itu adalah pemburu yang anjaynya bucat. Terlihat dia kesakitan dengan koreng dan borok yang memenuhi tubuhnya. Lalu Bert pun panik dan meninggalkan pria tersebut. Malam pun tiba. Bert merahasiakan kejadian itu dari teman-temannya. Terlihat mereka pun sedang bakar-bakaran sambil duduk-duduk santuy. Tiba-tiba datanglah seorang pria pemburu lain. Dia membawa seekor anjay. Lalu mereka pun nyantui sambil udut puyeng. Tapi karena akan hujan lalu mereka pun bubar. Singkat cerita, ketika mereka sedang asik berbincang di dalam kabin, tiba-tiba datang seseorang yang mengetuk pintu dengan keras. Dan ketika dibuka, ternyata itu adalah si pemburu tadi yang ketembak sama si Bert. Dengan wajah dan badan penuh dengan koreng, dia pun marah dan Bert mengunci pintu. Namun ternyata si pemburu itu malah masuk ke dalam mobil mereka dan akan membawa mobil mereka untuk ke dokter. Mereka pun mencegahnya. Namun pria itu malah muntah-muntah darah di dalam mobil.
Mereka pun tanpa sengaja malah merusak mobil tersebut, dan tanpa disengaja lagi orang itu malah terbakar dan berlari layaknya skill ultimate Zilong. Setelah kejadian itu, mereka pun termenung dan shock. Bert pun mengatakan ada sesuatu hal yang aneh dengan kulit lelaki itu. Lalu mereka pun teringat dengan perkataan warga di sana tentang penyakit kulit yang menular di tempat itu. Lalu mereka pun berencana akan pulang di keesokan harinya. Singkat cerita, pagi pun datang. Mereka pun bingung karena mobilnya rusak. Lantas mereka pun berinisiatif untuk mencari bantuan. Sementara itu, Paul dan Karen sedang bersiap-siap membereskan baju untuk pergi. Dan karena dirasa sepertinya Karen shock terus-menerus, Paul pun membawakan segelas air untuk Karen. Yang notabene air itu berasal dari danau dan tanpa dimasak terlebih dahulu. Dan si Karen langsung main minum aja. Singkat cerita, dirasa bantuan pun tidak mereka dapatkan, akhirnya mereka pun kembali ke dalam kabin. Lalu datang seorang polwan XXX. Dia datang untuk memeriksa apa sebenarnya yang telah terjadi di sini. Dengan mobil yang penuh darah, Paul pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Paul pun minta bantuan untuk dibawakannya mobil derek, dan si polwan XXX itu pun mengiyakannya. Dia pun berkata besok sore bantuan akan datang. Singkat waktu, Karen pun terlihat mulai demam dan meriang, sedangkan Paul dan Bert mulai membersihkan mobil yang penuh dengan darah. Namun tiba-tiba muncul anjay yang terlihat sangat beringas, tidak seperti anjay pada umumnya. Dan ternyata itu adalah anjay si pemburu yang kemarin malam nongkrong. Lalu anjay itu pun diusir menggunakan senjata. Kemudian Paul mengecek keadaan Karen dan ngobrol-ngobrol di kamar. Hingga seperti biasa, sinyal libido meningkat. Mereka pun akan mantap-mantap di sana. Namun ketika si Paul akan memegang sensornya, tiba-tiba si Karen merasakan kesakitan. Dan dikira si Paul itu sakit-sakit enak, dia terus aja. Namun dirasa ada yang aneh. Dan ternyata Shit. anunya si Karen pun terkena infeksi dan babak. Mereka pun panik. Karen yang terkena infeksi pun disuruh diam di dalam kamar dan jangan kemana-mana. Di sana mereka mulai panik. Ternyata virus itu pun sudah mulai menyebar kepada kelompok mereka. Hingga mereka pun mulai memeriksa tubuh. Takutnya ada secercah buduk koreng yang ada di tubuh salah satu di antara mereka. Hingga mereka mengatakan soal Karen yang harus dikarantina sebelum mobilnya menyala. Lalu datanglah Karen yang mendengar pembicaraan mereka dengan wajah yang pucat seperti kuntilanak. Dia pun dipindahkan ke dalam kabin kecil di depan rumah. Setelah kejadian itu, semua orang menjadi tidak saling percaya satu sama lain. Dan mereka pun membuat protokol kesehatan untuk tidak saling bersentuhan satu sama lain. Juga tidak akan makan makanan yang tidak higienis. Dan perdebatan pun tak terhindarkan, terutama kepada Jeb yang paling bisa menjaga dirinya. Hingga perhatian mereka teralihkan kepada serangan anjay yang mulai mendobrak-dobrak kabin dari Karen. Dan terlihat kulit dan dagingnya sudah mulai melepuh seperti di film Resident Evil. Lalu mereka pun mengusirnya dengan senjata. Pagi pun menjelang, mereka kembali mengecek keadaan Karen. Dan alangkah kagetnya mereka melihat koreng dan buduk Karen semakin banyak. Dan untung saja mobil pun berhasil diperbaiki dan Karen pun akan segera dibawa pergi. Namun ternyata si Bert pun sudah terkontaminasi dengan tangan yang mulai dipenuhi koreng. Dan gobloknya di sana malah terjadi perdebatan antara Bert dan Jeb. Jeb yang menyuruh Karen untuk di belakang malah menjadi perdebatan hingga si Bert yang sudah terkontaminasi dan panik langsung menginjak gas dan pergi meninggalkan teman-temannya. Goblok. Jeb pun berkumur dan memilih pergi ke sebuah kabin yang jauh dan teman-temannya ditinggalkan begitu saja. Dia pikir bodoh amat lah. Lalu hujan pun turun. Lalu Paul dan Mercy pun diam di dalam kabin berdua sehingga Mercy mengeluarkan kalimat-kalimat yang mengatakan, "Aku sih bodoh amat apa yang akan terjadi, toh kita akan mati-mati juga. Sebelum itu terjadi aku ingin merasakan kenikmatan." Dan itu adalah kalimat kode yang mulai direspon si Paul. Dan mereka pun mantap-mantap bersama pacar temannya. Dan karena sudah kelewat nafsu,
Paul pun sampai mencakar punggung Mercy hingga ledes. Di satu sisi, Bert pun yang sudah sampai di pom bensin Kang Ujang. Lalu melihat kondisi Bert yang sudah parah, Kang Ujang pun mulai ke dalam untuk menelpon bantuan. Namun tiba-tiba si Bert kembali digigit sama si anak calon psikopat itu, dan Kang Ujang pun marah, seakan-akan sudah mengetahui anaknya akan gimana setelah menggigit si Bert. Lalu dia pun malah akan membunuh si Bert. Lalu Bert pun kabur. Dia pun dikejar-kejar. Di dalam kabin, Paul mendapatkan komplain dari Mercy bahwa kau kasar sekali, sampai punggungku kau cakar-cakar. Paul pun minta maaf, hingga ternyata luka itu pun kian parah dan semakin parah. Mercy yang sedang mandi pun shock melihat kulitnya yang sudah melepuh dan sampai-sampai mandi darah karena terus-terusan dagingnya copot. Hingga tombol kebanggaannya pun ikut lepas. Mengerikan sekali. Ketika Paul berada di pinggir danau, dia pun menyadari bahwa semua virus ini berasal dari air, karena ada pelang peringatan serius di pinggir danau tersebut. Dan Mercy yang sudah buduk seawak-awak pun menangis histeris. Semua kepunyaannya sudah copot, hingga dia pun ketemu dengan zombie anjay. Dia pun sudah pasrah dan memilih untuk menyerahkan dirinya untuk dimakan. Dan Paul pun menemukan Mercy yang sudah menjadi bubur berserakan di tanah. Dia pun shock dan mengambil senapan, karena kini anjay itu mencoba menyerang Karen. Untung saja keburu ditembak. Lalu Karen yang sudah merasa sangat menderita dengan borok yang sudah ada di sekujur tubuhnya. Lalu Karen pun meminta segera untuk mengakhiri penderitaannya biar nggak merasakan sakit lagi. Lalu Paul pun akan menembaknya, namun pelurunya habis. Dan Paul pun malah mengambil sekop untuk dicocolkan kepada Karen. Lalu Karen pun dicocol di bagian mulut sampai doer. Namun sialnya, Karen pun belum mati. Dia pun bilang, coba lagi, kali ini siapa tahu berhasil. Lalu Paul pun membakar Karen. Anjir, parah, bayangin aja lu di posisi Karen. Udah kena buduk, digigit anjay, dibakar, terus dicocol pakai sekop pula. Komplit datuh udah. Hingga Bert pun datang dan bilang orang-orang di pom kini akan datang membunuh kita. Dan benar saja, Bert pun ditembak dan modar. Kemudian Paul pun membalas dengan tembakan dan mereka pun mati seketika. Tersisa tinggal Paul dan Jeb yang menyendiri. Paul pun berlari mencari bantuan menggunakan mobil dari Kang Ujang. Dan di jalan dia pun shock ketika membuka perban di tangannya. Dia pun mendapati sebuah borok. Lalu dia pun oleng dan menabrak pohon. Akhirnya mau tidak mau dia harus berjalan dan bertemu dengan si Sheriff Polwan XXX yang sedang pesta api unggun. Paul pun marah kepadanya karena berbohong akan mengirimkan bantuan. Lalu tiba-tiba Polwan itu mendapatkan perintah dari atasannya bahwa seluruh anak muda itu sudah terkena virus dan harus segera dihabisi. Mendengar hal itu pun Paul segera kabur ke hutan dan nyasar tak tahu arah jalan. Di keesokan harinya, kabin yang dulunya indah kini menjadi mengerikan dengan banyaknya mayat yang berserakan di jalan. Lalu Jeb pun datang dan shock melihat semuanya, apalagi saat melihat pacarnya yang binal, yang sekarang menjadi bubur. Lalu Jeb pun pergi dengan senang karena dirinya tidak terkontaminasi. Namun ketika dia melihat tangannya, dia pun kaget karena ada sedikit koreng. Dia pun shock, kok gua kena? Lalu dia pun ditembak mati oleh si Polwan XXX itu. Semua yang terkontaminasi sudah mati. Dan seperti biasa, polisi datang pas filmnya udah bubar dengan mengevakuasi semua mayat yang ada di desa itu. Lalu film pun berakhir. Oke, sekian dari review movie. Kami ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Bye-bye.